Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya duduk Mbak. Ya, saya duduk ya Bu. Ya. Sudah. Nyaman? Sudah. Oke. Dengan Mbak siapa ini? Saya Tania Eka Safitri Bu. Yang kemarin Mas. Oh, yang kemarin sering WA saya. Ya. Oh iya, oke baik Mbak Tania. Gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah Bu, lancar aja sih. Sekarang kan agak mendung ya. Iya. Mbak Tania bawa hujan atau enggak? Tadi saya belum. Oh ya udah. Kalau gitu, gimana kabarnya Mbak Tania, sehat? Alhamdulillah saya kalau Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Ya dijaga kesehatannya musim hujan. Terus ada kayak virus-virus yang baru. Iya Bu sekarang. Nah, dijaga kesehatannya, harus tetap sehat. Ini, oke. Mbak Tania kemarin kan menghubungi saya tuh membuat janji sama saya. Nah, tujuan Mbak Tania apa ya datang ke saya? Kan saya memiliki sesuatu yang masalah Bu, intinya. Saya tuh ingin melakukan proses konseling. Oh, konseling. Oke. Sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah. Belum pernah sama sekali ya. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan permasalahan atau Mbak Tania ini bisa dikatakan sebagai konseling. Saya juga dikatakan sebagai konselor. Nah, konselor ini yang membantu atau memfasilitasi Mbak Tania. Mbak Tania sebagai konseling yang mempunyai permasalahan yang akan dituntaskan. Itu. Jadi di sini saya hanya kayak memfasilitasi yang menjembatani Mbak Tania untuk agar tahu nih solusinya itu nanti apa kayak gitu. Solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Tania. Seperti itu. Apakah paham? Paham. Oke. Lalu di dalam proses konseling itu ada beberapa asas Mbak Tania. Sebenarnya banyak sekali asas-asas. Cuman di sini kita bisa menerapkan kurang lebih 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini itu jadi kayak Mbak Tania ya bercerita pada ibu, melakukan konseling sama ibu. Nah, itu permasalahan Mbak Tania itu tidak akan bocor kemana-mana. Jadi permasalahan Mbak Tania ya cuma ibu yang tahu, hanya saya dan Mbak Tania yang berada di sini itu. Nah, di dalam kayak ini, di dalam asas kerahasiaan ini bukan hanya permasalahan Mbak Tania aja yang harus dijaga, tapi identitas Mbak Tania, permasalahan Mbak Tania ini ya benar-benar dijaga. Jadi tidak ada orang, bisa dipastikan tidak ada orang yang tahu Mbak Tania permasalahannya apa, seperti itu. Oh, berarti permasalahan saya benar-benar hanya ibu yang tahu. Iya betul. Iya, ibu yang membuat saya takut dulu Bu. Beneran kayak mau melakukan proses konseling, soalnya kan dia takut aja gitu Bu. Apalagi kan ya ibu kan guru BK yang ada, pasti kan ketemu dengan teman-teman saya. Nanti takutnya kalau permasalahan ini tuh tersebar gitu di teman-teman saya. Oh tidak Mbak Tania. Jadi kalau misalkan guru bisa dikatakan profesional itu kalau misalkan beliau itu harus lulus S1 bimbingan konseling, jadi bisa dipastikan banget itu bahkan melakukan asas-asas rahasia ini Mbak Tania. Jadi dipastikan tidak akan tersebar kemana-mana gitu. Ya wajar Mbak Tania itu kayak merasa ragu, soalnya kan Mbak Tania juga pertama kali melakukan proses konseling. Mbak Tania juga pertama kali bertemu dengan saya, kan kita kan sebelumnya kan tidak kenal seperti itu. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Diminta Mbak Tania nanti sangat terbuka ya kepada ibu untuk menceritakan permasalahan apa saja yang dialami Mbak Tania. Jadi nanti ibu akan gali dan Mbak Tania harus terbuka, harus jujur, tidak ada yang ditutupi agar nanti proses pemberian bantuannya itu menjadi maksimal seperti itu. Lalu yang terakhir ada asas kesukarelaan. Nah, sebelumnya ibu ingin tanya dulu nih kepada Mbak Tania. Mbak Tania ini melakukan proses konseling atas diri sendiri atau paksaan dari teman, dari guru, atau dari orang tua? Enggak Bu, ini karena ya kemauan saya sendiri gitu Bu. Oh, jadi kemauan diri sendiri ya? Iya. Oke. Kalau gitu dari sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah Bu, sudah sangat jelas. Tadi ya awalnya saya ragu gitu kan Bu. Setelah ibu menjelaskan saya sudah
merasa cukup. Oke, oh ya Mbak Tania, kan kita kan nggak mungkin ya ngomongnya itu terus berlama-lama berjilid-jilid, tamunya itu kita bosan kan manusiawi, takutnya nanti Mbak Tania sudah bosan untuk bercerita, akhirnya nanti ternyata masih ada permasalahan yang belum diceritakan oleh Mbak Tania. Nah nanti takutnya seperti itu. Jadi di sini ada ketentuan waktunya Mbak Tania. Nah di sini ada 30 menit, 35 menit, sama 40 menit. Menurut Mbak Tania nih yang efektif itu berapa menit? 30 menit aja sih Bu, cukup. Oke, 30 menit ya, Ya. sudah disepakati ya. Jadi nanti kalau misalkan permasalahan Mbak Tania ini sudah selesai, meskipun belum 30 menit ya, jadi nggak apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu sekarang itu bisa, sekarang Mbak Tania bisa bercerita nih permasalahan apa yang sudah dihadapi sampai Mbak Tania ini ingin melakukan responsif. Gini Bu, saya tuh kayak merasa dijauhi 70% teman saya. Oh, berarti Mbak Tania ini merasa dijauhkan teman-temannya sih gitu ya. Nah kalau boleh tahu itu sebabnya apa ya? Sebabnya kayaknya mereka tuh ini gitu bisa saya kan, saya tuh ibarat yang paling mendominasi di antara mereka gitu. Oh, oke. Berarti kayak ada agak ada irian gitu ya, Iya, kecemburuan. Oh, oke. Kalau gitu, Ibu ingin tahu nih, apa sih yang menyebabkan teman-teman Mbak Tania itu seperti itu? Apa yang dilakukan Mbak Tania ke teman-temannya? Yang saya lakukan saat ini, yang saya rasa ya Bu ya, kan saya ini lebih mendominasi kan, terus jadi saya ini kayak misal minta tolong sama teman gitu, dia mau ke kantin ya aku langsung ngasih uang. Tapi kalau misalnya teman-teman minta tolong ke aku, jarang sih ada yang minta tolong. Oh, tapi pernah ada nggak teman yang minta tolong sama Mbak Tania? Pernah Bu, tapi ketika dia minta tolong ya tak aja lah kan gitu. Oh, berarti enggak. Oh ya udah mama, berarti Enggak. enggak. Oh Enggak. ya. Oke, berarti bisa Ibu ringkas ya, berarti Mbak Tania ini merasakan teman-temannya ini agak menghindar sama Mbak Tania karena mungkin teman-temannya ini ada rasa iri ke Mbak Tania gitu ya. Iya. Karena Mbak Tania ini mendominasi dalam kelas tersebut, sehingga Mbak Tania kalau misalkan minta tolong gitu langsung kayak teman-temannya pasti kembali Mbak Tania gitu kan. Oke, kalau begini gue ingin tahu nih bagaimana sih nada Mbak Tania kepada teman-teman Mbak Tania ketika Mbak Tania ini meminta tolong kepada teman-teman. Uh, Gimana ya Bu, kalau misalnya nih mau ke kantin mereka ngajak-ngajak gitu, saya ke kantin, aku mau makan, ayo aku mau ke kantin gitu teman bilang. Nah aku tuh langsung kayak ambil uang, terus aku ini ya misal aku pengen aku beliin pentol ya 5.000, terus tak kasih uang. Oke, sekarang kalau misalkan teman-teman Mbak Tania berbicara seperti itu kepada Mbak Tania, tolong pokoknya SPO langsung dikasih uang. Apa yang akan Mbak Tania lakukan? Ya apa ya, ya tak aja sih bukan, ya ayo beli, terus ya kayak siapa kamu gitu. Oh, oke, berarti di sini Mbak Tania merasakan akad tinggi gitu ya daripada teman-temannya gitu. Oke, menurut Mbak Tania nih, apakah perilaku seperti itu baik? Kan Mbak Tania tadi misalkan ada teman Mbak Tania menyuruh Mbak Tania seperti itu kan disuruh jalan sendiri, ikut Ya. bersama-sama. Nah, kalau Mbak Tania meminta tolong pada teman-temannya, menurut Mbak Tania nih, apakah teman-teman Mbak Tania ini melakukan seperti yang dilakukan Mbak Tania tadi? Kayaknya mereka juga merasa kesel sih Bu. Oh mungkin itu alasan mereka kayak sekarang agak menjauhi saya. Nah, nanti Mbak Tania di sini sudah pikirannya sudah berubah sedikit ya, sudah bisa mengakui nih kesalahannya itu di bagian mana, gitu ya. Jadi di sini teman Mbak Tania itu yang dikatakan seperti kayak kesal gitu ya dengan Mbak Tania, karena Mbak Tania sering menyuruh-nyuruh, tapi kalau misalkan Mbak Tania disuruh dia tidak mau seperti itu ya. Oke, lalu langkah kedepannya nih agar teman Mbak Tania ini tidak jengkel pada Mbak Tania, apa yang akan dilakukan Mbak Tania? Yang saya lakukan mungkin kalau misal
ke kantin dulu ya. Kalau emang lagi butuh banget pertolongan ya harus banget bilang tolong sama terima kasih gitu bro. Nah itu ada sangat penting ya Mbak Tania, kayak jangan pernah melupakan tolong dan terima kasih gitu. Iya. Karena lebih kayak kita tuh kayak lebih dihargai gitu loh ya, dengan tolong dong ini, nah oh terima kasih ya gitu kan, lebih dihargai Iya. daripada yang sebelumnya nih Mbak Tania hanya kayak menyuruh kayak titip dong kayak gitu kan, Iya. tidak ada Iya. tolong, tidak ada terima kasih gitu kan ya. Oke, Mbak Tania di sini sudah bisa menentukan nih yang baik itu gimana, apa yang solusi yang akan dilakukan Mbak Tania itu Iya. apa gitu ya. Mbak Tania ini sudah bisa menentukan. Nah, dari sini mohon itu tidak hanya menjadi omongan Mbak Tania Iya. saja, tapi harus diterapkan. Nah, maka dari itu minggu depan kalau bisa nanti kita akan mengadakan pertemuan lagi Mbak Tania. Jadi ini bentuk evaluasi. Nah, saya ingin tahu apakah Mbak Tania ini masih seperti itu ataukah sudah merubah diri Mbak Tania dengan apa yang diomongkan Mbak Tania tadi. Seperti itu bisa? Saya akan berusaha Bu, karena ya saya rasa kalau sikap saya seperti itu ya emang nggak baik sih Bu. Iya betul sekali, Mbak Tania juga sudah mulai menyadari Ya, ya. saya sudah menyadari. Oke, kalau gitu karena Mbak Tania ini sudah bisa menentukan apa yang terbaik gimana. Nah, Ibu mohon Mbak Tania menjalankan gitu ya. Ya Bu, saya akan Oke, berusaha. kalau begitu sepertinya resolusi bisa diambil karena Mbak Tania ini sudah bisa nih menentukan gimana nanti kedepannya kayak gimana, harus bagaimana ke teman-teman temannya seperti itu. Iya Bu, saya ucapkan terima kasih sekali ya Bu, karena sudah membantu saya kayak menemukan bagaimana baiknya gitu. Ya, sama-sama. Semoga Mbak Tania ini bisa berubah menjadi yang lebih baik agar teman-teman Mbak Tania ini tetap merangkul Mbak Tania. Iya. Tuh. Ya Bu, kan minggu depan kita akan ketemu ya Bu ya. Itu Bu, gimana hari ini? Oh, harinya nanti dikomunikasikan saya lewat WhatsApp aja, kan masih punya nomor saya kan? Oh, berarti saya menghubungi lewat Iya, WhatsApp. nanti akan saya pikirkan kembali. Oke Bu, saya izin pamit dulu ya. Oke, Terima kasih Bu. Iya.